Shalom semua pemirsa yang saya kasihi. Senang sekali Bapak Ibu bisa mengunjungi channel YouTube ini. Dan saya percaya bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Bukan karena siapa-siapa, tetapi karena setiap kita pun belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara kepada semua pemirsa yang saya hormati. Izinkan saya katakan, mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan tentang sesungguhnya makna kehidupan Anda dan saya. Berulang-ulang saya sampaikan, kalau kita masih bernafas sampai dengan hari ini, semua karena Tuhan. Melewati lembah air mata, melewati suka dan duka, melewati mungkin banyak persoalan yang saya katakan tidak pernah lepas mungkin daripada kehidupan kita tentunya saudara. Tapi izinkan saya katakan Tuhan baik dalam kehidupan setiap kita. Terbukti kita masih bisa ada sampai dengan hari ini, dan dibalik semuanya itu pun Tuhan punya sesuatu tujuan yang mulia. Tuhan tidak pernah selesai dengan kehidupan setiap kita. Pastikan bahwa hidup kita aman dalam genggaman tangan Tuhan. Bagaimana kita bisa memaknai kehidupan kita supaya kita lebih bermanfaat lagi, supaya kita lebih berfaedah lagi, supaya kehidupan kita pun lebih bermakna dan lebih punya potensi yang maksimal, saudara yang saya kasihi. Di dalam Filipi pasalnya yang pertama, kalau Anda perhatikan ayat 22 bagian A, bagaimana perkataan Rasul Paulus dalam sebuah tulisan. Tetapi jika aku harus hidup, itu berarti aku harus bekerja dan memberikan buah. Itu perkataan Rasul Paulus. Bagaimana kehidupannya yang penuh dengan perjalanan iman dalam hidupnya Bapak Ibu. Dia berjalan dari iman kepada iman, dari sebuah pengalaman kepada pengalaman, dari sebuah penderitaan kepada penderitaan yang lain. Dan berulang-ulang dia mengalami situasi dan kondisi mungkin yang sulit secara manusia. Tapi dia katakan, kalau dia bernafas, kalau dia hidup, dia harus bekerja. Artinya, apa yang dia perbuat, bekerja bukan buat dirinya. Dia bekerja bukan untuk manusia, tapi dia bekerja hanya bagi Tuhan saja. Dia katakan begini, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Kalau aku hidup, itu semuanya untuk Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Bahkan dia katakan begini Bapak Ibu dalam sebuah tulisannya, bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus, mengenal Bapa, mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, Alkitab mencatat sesungguhnya begini, apa yang perlu kita perbuat di hari-hari ini, menyikapi bagaimana dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, kalau Anda perhatikan ayat 1 sampai yang kelima, itu keadaan manusia di akhir zaman. Bagaimana orang, bahkan manusia hanya berkutik di soal-soal seperti ini, yaitu apa? Keserakahan manusia akan uang Bapak Ibu. Uang tidak salah, uang tidak berdosa, tapi seringkali cinta manusia yang terlampau berlebih sehingga mengakibatkan satu hawa nafsu yang bergelora dalam kehidupannya, dan cinta akan uang itu yang menyeret seringkali manusia jatuh di dalam dosa. Lalu yang kedua juga saya perhatikan bagaimana ada kepentingan daging, ada keinginan dosa, ada hawa nafsu manusiawi yang seringkali sulit sekali buat kita lepaskan. Seringkali itu mengikat kehidupan kita dan seringkali bisa membuat kita sepertinya tercengkeram di dalamnya, dan Anda sulit sekali buat keluar dari area seperti itu. Lalu ketiga, dosa yang ketiga seringkali terjadi adalah ini, kepentingan diri sendiri Bapak Ibu. Seringkali kita kasih kita akan sesama menjadi pudar, dan seringkali kita manusia hanya memfokuskan hidupnya hanya buat diri. Yang penting saya cukup, yang penting saya berlebih. Terserah orang lain mau jadi seperti apa, saya nggak peduli. Itu seringkali terjadi, dan Alkitab mencatat itulah keadaan manusia di akhir zaman. Dan seringkali kita bertemu dan berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Yang jadi pertanyaan hari ini, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita sesungguhnya supaya kehidupan kita selagi kita masih bernafas, selagi kita masih tinggal dalam dunia, kita lebih maksimal lagi buat Tuhan. Saya mencatat bahwa mari kita bersama-sama temukan yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan setiap kita. Dengan Anda rajin membaca firman Tuhan, dengan Anda rajin beribadah, dengan Anda rajin berdoa, saya pastikan bahwa setiap pertemuan kita dengan Tuhan, maka di sana Tuhan hadir, dan Tuhan akan melaut kehidupan kita, dan Anda dan saya menemukan satu kehendak Bapa dalam kehidupan setiap kita. Temukan kehendak Tuhan di dalam relationship kita kepada Allah Bapak Ibu. Temukan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam hubungan-hubungan yang Anda bangun setiap hari bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Paulus mengerti, bahkan paham benar apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Dia mengerti bahwa hidupnya dipanggil untuk melayani. Dia tahu bahwa hidupnya semua kan anugerah. Dan dia katakan bahwa kalau dia punya kesempatan, dia akan
memang berbuah bagi Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan baik-baik apa yang menjadi kehidupannya, bagaimana dia memenangkan jiwa bagi Tuhan, bagaimana dia mengabarkan kebenaran, mengabarkan tentang Yesus adalah Mesias kepada banyak orang, sehingga ada banyak orang yang diselamatkan karena perbuatan atau karena pelayanan seorang rasul yang bernama Paulus, Bapak Ibu. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, kalau Anda perhatikan baik-baik ayat yang ke-10, berkata seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Oh, luar biasa firman Allah hari ini. Bagaimana seorang rasul yang bernama Paulus, dia menghendaki, dia merindukan, dia menginginkan bukan jabatan, bukan pangkat yang tinggi, bukan kemewahan, bukan juga gemerlapnya dunia, bukan juga ketenaran, bukan. Tapi dia katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal pribadi Tuhan, mengenal dia, mengenal Yesus, dan semua kuasa kebangkitannya, sehingga dia katakan, hidupku serupa dan segambar dengan dia. Bukankah semuanya boleh menjadi tujuan bagi semua kita? Kalau kita ada, kalau semua kita bernafas sampai dengan hari ini, biarlah setiap waktu kita semakin mengenal, mendalami apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidup kita. Sehingga engkau tidak pernah berkata bahwa hidupku sia-sia. Tidak, Bapak Ibu. Sehingga kita akan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Saya katakan bahwa seringkali orang sulit sekali menemukan tujuan dalam kehidupannya. Seringkali dia nggak ngerti apa yang dia akan lakukan, apa yang akan dia lakukan ke depan, apa yang akan dia kerjakan di hari-hari ke depan. Karena dia nggak ngerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupannya. Tapi tidak dengan setiap kita, tidak dengan Anda yang mendengarkan program tayangan ini, Bapak. Pastikan ketika Anda seperti hanya Paulus, yang ku kehendaki, dia berkata begini, semuanya aku anggap sampah. Apa yang menjadi kebanggaanku secara manusia, dia bilang semuanya seperti sampah. Karena Yesus begitu memikat akan hatinya. Karena pribadi Yesus begitu mempesonakan kehidupannya. Sehingga dia katakan, kalau aku ada, aku harus berbuah. Dan aku punya kehendak. Kehendakku aku letakkan kepada pribadi Tuhan. Semua keinginanku, semua harapanku, semua cita-citaku, aku letakkan di dalam tangan kuasa Allah. Itu Paulus. Dan saya percaya itulah yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan setiap kita. Terlepas mungkin hari ini kita punya kerinduan ingin jadi sukses, pengen jadi kaya, pengen memiliki segalanya mungkin, Bapak Ibu. Tapi izinkan saya katakan, di balik semuanya itu, jangan gagal fokus. Jangan pernah kita lari daripada hakikat kita sesungguhnya, daripada panggilan Tuhan kita, Allah dalam kehidupan kita sesungguhnya, bahwa Allah memanggil kita supaya Anda berbuah. Dan inilah yang perlu Anda perbuat supaya kita semakin hari semakin maksimal dan semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan. Yang kedua, saya melihat begini, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Fokus hidup kita bukan buat diri kita, tapi buat kesenangan akan hati Tuhan. Tidak mudah, Bapak Ibu. Sementara kita mungkin tinggal dalam komunitas, tinggal dalam lingkungan yang semua berpacu untuk mencapai kesuksesan, pengen jadi kaya, pengen jadi terkenal, pengen mungkin mendapat jabatan yang tinggi. Sementara kita ada dan kita mungkin berjuang di dalamnya. Ketahuilah, mari bersama-sama seperti hanya Paulus. Kalau dia ada, kalau dia bernafas, bahwa yang ku kehendaki mengenal Tuhan. Dan dia bilang bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam hidupnya. Sehingga hidup yang dia lalui adalah hidup dari sebuah anugerah, dari sebuah keselamatan yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga dia bilang bahwa hidupku bukan aku lagi, biar Kristus Yesus yang nampak dalam kehidupannya, yang bekerja dalam kehidupannya. Sehingga dia rela menderita, dia rela mengalami kelaparan, dia rela mungkin mengalami hinaan, himpitan, bahkan di penjara sekalipun, saudara. Dia suka mengalami semuanya itu karena dia menemukan tujuan dalam kehidupannya. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Hari ini pemirsa yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, dimanapun saudara bisa mengakses tayangan ini, pastikan bahwa jangan pernah berkata, aku tidak punya harapan, aku tidak punya tujuan pasalmu dalam hidupku. Bukan, Tuhan punya tujuan yang terbaik dalam kehidupan kita. Temukan hatinya Tuhan, temukan hatinya Allah, temukan apa kehendak Allah dalam kehidupan masing-masing kita, di dalam hubungan intim kita dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, dan Dia akan merancangkan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Saya mau saksi kepada semua saudara bahwa saya pun merasa bahwa 20 tahun yang lalu saya seperti nggak punya harapan. Ya, pergaulannya buruk, merokok, minum, punya teman juga teman yang tidak membangun, saudaraku. Bahkan pekerjaan pun tidak jelas. Kita pekerjaan yang kasar dan
secara manusia tidak mungkin saya menjadi hamba Tuhan. Tapi itulah Tuhan kita. Ketika kita berserah kepada Allah, ketika kita membawa hati kita kepada Tuhan dan berkata, Yesus ampuni dosaku. Aku mau serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Ampuni semua pelanggaranku, ambil seluruh kehidupanku. Dan kita percaya melewati hari demi hari, Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga sampai dengan hari ini 20 tahun kita masih melayani. Saya percaya semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan memakai setiap kehidupan saya pribadi sedemikian rupa sampai dengan hari ini, demikian juga dengan pemirsa yang ada hari ini. Tuhan yang sama akan memakai setiap hidup kita. Kuncinya adalah berserah kepada Allah dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga kita mengerti kehendak Bapa bagi semua kita. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you.